ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari rukun iman adalah percaya dengan adanya malaikat. Para malaikat jumlahnya itu tak terhingga, sehingga digambarkan setiap makhluk hidup di situ ada malaikat. Sahabatku rahimakumullah, ada dua malaikat yang setiap hari, setiap pagi datang mendoakan kita. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, orang yang bersungguh-sungguh infak, gantilah hartanya yang lebih baik. Sahabatku rahimakumullah, karena itu bersungguh-sungguhlah setiap saat, setiap pagi untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita punya. Kita nanti kalau wafat pasti akan menyesal, karena selama hidupnya dalam berinfak kurang maksimal. Ingatlah kisah Sya'ban, ahli surga sahabat Rasulullah, ketika mau wafat seakan-akan dia kurang maksimal dalam beribadah. Ya Allah, seandainya lebih jauh. Ya Allah, seandainya yang baru. Ya Allah, seandainya semuanya. Ternyata dalam satu riwayat, Sya'ban itu tidak pernah telat dalam sholat jamaah. Dan perjalanan yang begitu jauh telah menguatkan ia, sehingga sebelum wafat Allah perlihatkan buah dari perjuangannya selama hidup, diperlihatkan surga yang begitu indah. Dari rumah ke masjid dalam satu riwayat sejauh 3 jam perjalanan, dan diperlihatkan surga yang begitu indah. Maka di situ seolah-olah Sya'ban belum maksimal, seandainya lebih jauh. Maka sahabatku rahimakumullah, pasti kita akan kecewa kalau tidak maksimal. Bahkan orang-orang yang sudah wafat saja diceritakan dia ingin dihidupkan lagi. Apa yang diinginkan? Fa'as-sodaqa wa kum minas salihin. Dia ingin sedekah agar termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Sementara malaikat yang kedua, sahabatku rahimakumullah, mendoakan orang yang pelit, orang yang enggan berinfak, begitu cintanya kepada dunia, merasa sayang kalau dikeluarkan, maka didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang memegang hartanya begitu kuat sehingga tidak mau mengeluarkan untuk berinfak, sedekah dan sebagainya, binasakan saja hartanya. Boleh jadi kita melihat orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan infak, tidak mau menyumbangkan sebagian hartanya, ketika ada yang meminta tak peduli. Mungkin dilihat dari kuantitas jumlah hartanya banyak. Mobilnya banyak, rumahnya pun mewah. Bahkan keinginannya tidak pernah tidak didapat. Artinya dia itu selalu mendapatkan yang dia inginkan. Tapi tidak ada nilai keberkahan. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya. Sahabatku rahimakumullah.
Mengimani malaikat berarti meyakini dengan setulus hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan, sementara kita paham, kita yakin malaikat itu ada walaupun tidak kelihatan, karena malaikat adalah makhluk yang gaib. Sahabatku rahimakumullah, malaikat sebagai makhluk gaib tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis disebutkan malaikat dapat menjelma seperti manusia. Ingatlah ketika datang kepada Nabi Ibrahim. Begitu pula para malaikat atau malaikat lahir atau datang ketika menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan dan kiamat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyerupai seperti manusia. Dan para sahabat waktu itu melihat betul keadaan malaikat yang menyerupai manusia. Yang membedakan manusia dengan malaikat, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia. Manusia itu punya sifat apa? Al-khirsu, selalu kurang. Diberi seluruh dunia dan seisinya mesti kurang. Itulah sifat manusia. Karena itu sahabatku rahimakumullah, karena malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak memiliki keinginan, tidak berjenis kelamin, juga tidak berkeluarga seperti kita. Mereka, para malaikat, hidup di alam yang berbeda dengan kehidupan alam manusia. Hanya Allah lah yang mengetahui hakikat wujud malaikat. Tapi kita bagi orang yang beriman, mengimani wujud malaikat yang gaib itu, caranya ditempuh dengan beberapa hal. Yang pertama, sahabatku rahimakumullah, melalui berita pada sumber tertentu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui Al-Quran atau Sunnah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang menjelaskan perihal keberadaan tentang malaikat. Melalui Al-Quran kita kenal ada yang namanya malaikat Jibril. Satu malaikat, pemimpin para malaikat, dan ditandai dengan sayap yang begitu banyak. Yang kedua, untuk mengenal malaikat itu melalui bukti-bukti yang nyata di alam semesta. Misalnya wujud malakul maut yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan malakul maut. Ada 4 malaikat yang diabadikan dalam doa iftitah salat malam. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila. Dalam hal ini ditekankan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Yang kita kenal juga banyak sekali malaikat-malaikat yang lain. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, ada mungkin dalam pelajaran-pelajaran sekolah ada 10 malaikat yang hakikatnya itu tak terhingga. Sahabatku rahimakumullah, setiap hari malaikat itu akan datang kepada kita. Kalau kita memang mempunyai sifat-sifat seperti malaikat, dalam keadaan suci,
tenang, tidak bermaksiat, maka malaikat itu akan datang menghibur kita dalam ketenangan-ketenangan yang luar biasa. Malaikat rahmat itu selalu hadir di rumah kita. Tetapi malaikat rahmat tidak akan datang ke rumah kita manakala di rumah kita penuh dengan kemaksiatan. Jadi sahabatku rahimakumullah, jumlah malaikat sangat banyak. Tidak dapat diperkirakan. Sesama mereka memiliki perbedaan dan tingkatan-tingkatan dalam tugas, pangkat, dan kedudukan. Ada malaikat yang bertugas bertasbih. Maka tasbihnya malaikat itu lebih kuat daripada tasbih-tasbihnya kita. Ada malaikat yang membawa aras. Ada malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung. Penghuni langit itu para malaikat. Sehingga dalam satu kisah Uwais Al-Qarni itu dianggapnya sebagai penduduk langit karena para malaikat merasa takjub dengan keberadaan yang luar biasa. Malaikat pun merasa heran, merasa takjub dengan zikirnya Nabi Yunus ketika dalam 3 kegelapan. Malam hari di bawah laut di perut ikan. Pendeknya sahabatku rahimakumullah, dengan beriman kepada malaikat, seseorang akan lebih bersyukur kepada Allah atas penugasan para malaikat untuk menjaga dan mendoakan hamba-hambanya. Bahkan ketika orang-orang yang beriman akan memasuki surga disambut oleh para malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat karena kau di dunia telah melakukan kesabaran demi kesabaran. Fa ni'ma uqbaddar, dan inilah senikmat-nikmatnya kampung, senikmat-nikmatnya tempat, yaitu di surga. Akhirnya sahabatku rahimakumullah, dengan mengimani malaikat, berarti semakin kuat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.